Pondok Pesantren Asyrafuddin merupakan pondok tertua di Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1846 oleh Kesepuhan Cirebon Kyai Raden Asyrafuddin. Kemudian nama pertamanya adalah Pondok Pesantren Ardi Sela Singganaga. Ardi kampung, Sela batu, Singa harimau, naga ular. Jadi pesantren yang awalnya kampung penuh dengan batu, penuh dengan harimau dan ular. Kemudian beliau mempunyai putra bernama Kiai Haji Raden Abdul Hamid. Kemudian pada tahun 1965 nama pesantren dirubah menjadi Pondok Pesantren Asyrafuddin, tafaulan kepada pendiri pertama, dan diteruskan oleh putra-putranya sampai sekarang generasi yang ke-6. Dan adapun perkembangan sampai sekarang, alhamdulillah santri kurang lebih ada 600 orang datang dari berbagai pelosok, termasuk dari Bali, dari Bengkulu, dari Lampung, ada berbagai provinsi juga dari Bengkulu, dan mayoritas dari Sumedang. Alhamdulillah sekarang dipimpin oleh Kiai Raden Ahmad Sadat Mubarak dan sesepuh pesantren Kiai Haji Raden Anwar Sanusi. Mudah-mudahan doa semuanya pesantren Asyrafuddin eksis dan tambah barokah dan bisa meneruskan oleh generasi berikutnya yang lebih bagus dan barokah. Terima kasih. Kalau ziarah misalkan tamu misalkan saya nih mau ziarah ini harusnya hari apa saja gitu Pak Ustaz? Ziarah bebas, terutama kalau malam Jumat itu bagus karena santri di sini setelah membaca maulid beres sekitar jam 9 itu langsung ziarah ke sesepuh dipimpin oleh Kiai Raden Anwar Sanusi atau Kiai Raden Ucu Ali Mamur. Itu udah istiqomah tiap malam Jumat. Nah, adapun nanti mungkin bukan melarang ya dan bukan mengharamkan untuk malam Sabtu dan untuk malam Selasa itu khusus para hodam-hodam terdahulu. Jadi diusahakan pada para tamu itu setiap malam Sabtu dan Selasa itu tidak ada jadwal jaroh, karena itu dikhususkan untuk para hodam-hodam terdahulu sebelum ada santri di pesantren ini. Tapi itu khusus malam aja atau siang? Malam. Iya, itu malam aja. Kalau siang bebas. Ya? Siang bebas. Oh, jadi dari mulai Isya sampai jam 3 mungkin. Jam 3 tuh. Itu kalau ceritanya kenapa? Ceritanya kan dulu sebelum ada santri di sini banyak hewan-hewan buas lah, kayak harimau. Terus mereka juga kan tunduk kepada pendiri pertama grup itu, ke Muhammad Asyrafuddin, Syekh Asyrafuddin gitu. Nah, kemudian juga banyak ya harimau-harimau di sini dulu itu katanya, ceritanya, termasuk ular pun bukan ular kecil kayak naga gitu ya, besar gitu. Nah, termasuk juga jin-jin ya, hodam-hodam dari bangsa jin itu di sini sebelum para santri ada, karena tanah ini kan tanah pemberian dari Pangeran Sugih, wakaf dari Pangeran Sugih sekitar 3,5 hektar ini. Jadi sebelum dihuni oleh Pak Asyrafuddin itu betul-betul hutan angker gitu. Nah, ketemu dengan Pak Asyrafuddin, Pangeran Sugih, dikasihlah tanah ini. Jadi mungkin tanah ini dibebaskan secara ini oleh Muhammad Asyrafuddin gitu. Dan beliau sebelum ada santri mungkin santrinya semacam itu gitu. Oh, santrinya dulu mungkin semacam makhluk-makhluk gaib lah mungkin gitu. Iya. Di Lambat Laun ada santri 1, 2 dan dulu itu terkenal dengan hikmahnya. Nah, 1965 baru ada pendidikan formal. Nah, jadi dari tahun berapa, sekitar 70-an lah mulai ada sanawiyah, kemudian ada aliyah, dan sekarang juga ada SMK, ada STAI, ada TK gitu. Itu ya, kalau saya dengar cerita itu katanya dulu Syekh Asyrafuddin itu sebelum mukim di sini di pesantren ini
ngabuk-bak dia benernya hutan itu berkelahi dulu sama ular gitu ya. Nah itu ada cerita demikian, tapi saya kurang tahu sumbernya. Ya katanya sih betul itu bisa menaklukkan ular itu, dan ular itu pun dipindahkan katanya ke Garut Kidul katanya. Tapi saya kurang tahu sumbernya gitu. Jadi banyak ular-ular yang besar-besar, kemudian makanannya pun kalangkang katanya. Makanannya tuh kalangkang itu berarti bayangan ya? Bayangan, ada manusia kesini mati. Akhirnya ditundukkan oleh Mas Budi, dipindahkanlah si ular kemana gitu. Itu ada ular gaib ini. Siluman lah, ular gaib gitu. Jadi yang makanannya itu kalangkang manusia. Kalangkang manusia, bayangan manusia ya. Manusia, setelah yang lewat sini meninggal. Nah akhirnya Mas Budi yang memupah semuanya. Ditaklukkan sama Mas Budi. Jadi perkembangan dulu sini kan hikmah, ada guha buat yang guha di mana gua? Di atasan itu guha. Kemudian untuk pelindungan karena kan dulu jangan jadi penjajah. Jadi orang mau agama Kristen lari ke sini dilindungi. Kita nggak fanatik agama, yang penting mereka mau ke sini mengikuti di sini, kita cari tempat untuk berlindung. Untuk zaman Belanda, zaman penjajahan, zaman DI ini semuanya, dan datang ke sini memang nggak kelihatan oleh Belanda. Terus itu dengar-dengar tadi santri kalau tiap malam Sabtu atau malam Sabtu juga boleh keluar malam bang? Nah itu ya itu, jadi tidak boleh keluar malam tuh, nggak boleh ziarah maksudnya. Kalau ke air sih boleh, boleh ke air mah. Nah, untuk ziarah itu khususkan untuk para padam-padam itu. Suka ada ular besar juga mas? Kalau dulu suka ada, kalau sekarang sih jarang sih sekarang. Mungkin cuman baunya suka ada, bau tarasi itu. Istilah Sunda itu kawenehan gitu. Kawenehan. Atau ada monyet putih, atau juga ada harimau. Teman ya 1-2 orang yang bisa lihat kawenehan. Ya harusnya ada, tetap aja maksudnya aman dah, nggak ada cerita dari dulu kamu dimakan ular, nggak ada gitu. Nggak ada, atau dimakan harimau, nggak ada. Mungkin karena aura itunya jadi kita takut itu, ya. Iya, jadi aura di sini mungkin doa sepuh-sepuh juga, jadi mereka itu seolahnya membentengi lah gitu. Jadi maksudnya itu katanya itu ular dari gua. Wallahu alam. Kemungkinan persembunyinya mungkin di situ kemungkinan, tapi maksudnya bukan berarti sekarang ada, nggak ada. Wallahu alam, karena itu makhluk gaib sebenarnya, cuman disebutkan seperti ular gitu. Jadi mungkin ada keterangan jadi si ular itu turun terus ke makam buat jarah ke makam jarah. Iya. Berarti ular itu muridnya mungkin ya? Mungkin juga ada istilah malam Selasa ya, mungkin di situ para hodam-hodam gitu. Oh jadi jarah ke Mama Sarifudin. Subhanallah. Terus di sini juga dulu ada aden-aden kan. Aden-aden itu wajahnya manusia, tubuhnya harimau. Itu suaranya ngehiung. Assalamualaikum Mama, Abdi lapar. Nah sebelum dia datang tuh Mama itu udah masak dulu. Masak apa itu? Nasi yang banyak gitu. Cuman ada suaranya. Biasa berjalan, cuman harimau. Tapi itu makan itu? Makan. Aden-aden namanya. Jadi mau jadian ya? Iya, kayak mau jadi jadian, cuman ngewujud manusia. Jadi lain dia dongeng ada gitu. Ada ya. Makanannya kambing. Gitu. Tadi aneh kambing di kebun kaliar itu. Kebun kaliar sana di belakang makam. Habis, tinggal tulangnya besoknya. Oh ada kejadian gitu? Ada. Jadi sekarang mah jarang. Nggak ada aja dulu itu. Mungkin jinnya jin muslim kayaknya itu ya? Iya, si Jabar namanya. Jinnya si Jabar. Si Jabar? Iya. Banyak jin-jin, hampir tiap rumah kan ada. Itu cuman barager gitu. Oh, itu yang jin yang kayak ular kayak macan. Itu nggak ada namanya, cuman kalau jin yang di sini biasanya si Jabar. Si Jabar. Namanya si jin si Jabar. Yang terkenalnya gitu. Yang aden-aden itu? Enggak, bukan. Itu mah jin aja. Oh. Kalau ada misal lagi, ada lagi. Oh iya, si Jabar itu siapa namanya? Jin. Nama jin. Oh jin doang. Nama jin yang suka kawan anak ribut tuh.
sapu lempang sorangan ngaheureyan gitu gitu Ya. ngaheureyan itu mata air situ mata air enak mata air dulu tuh mata air di bawah itu kan gede mata air tuh Ya. itu kan dulu minum kesentuh kalau kemarau tuh ular tuh minum langsung kemakan ini daunnya kesini terus Oh dari gua, dari guanya ke air, air minum mungkin. langsung kemakan. Jarak ke makam ular itu. Oh alam gimana jarahnya yang penting Iya. saya kan ngondetin gitu. Yang pasti di sini tuh dulu tuh tempat untuk bersemedi lah, Semedi. untuk menenangkan hati dan sebagainya. Hidup. Dan di sini juga nggak boleh musik musik kayak gitar di sini nggak boleh, suling. Kita tidak mengharamkan, cuma nggak boleh setiap kita mengadakan acara nggak boleh ada suling ada gitar. Sebab Tapi kalau rebahan boleh ya? boleh. Kalau kejadian kalau ada aja itu ditiup itu suka ada kejadian apa angin besar apa ada yang pingsan gitu. Jadi kita tetap menjaga omongan sepuh-sepuh lah. Iya, iya. Jadi kayak drum band ya di sini nggak berani mengadakan itu gitu. Berapa kali sih Charlie Sumbi ke dia yang 11 Jaroh ke sini malam nawarin musik sini Gak bisa. Iwan Pales Pernah kesini? nggak cuma Pia Jarum Oh bisa. Pia Jarum nggak kita nggak ngasih apa kita di sini apa ya natural ya natural lah kayak tabana gitu yang gitu aja keyboard nggak boleh keyboard di sini nggak boleh. Alhamdulillah ada keterangannya. Aduh, terima kasih Pak Ustadz ya. Siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Hujan. asli Cimandan Pak. Cimalaka. Masih Cimalaka. Ayin kunaon ya?